Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat datang di kelas 6. Sudah siapkah kalian belajar di kelas baru ini? Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Fatimah, biasa dipanggil Bu Fatim, dan saya sebagai guru kelas 6 kalian. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setiap hari kalian butuh makan kan? Nah, apa yang kalian makan setiap harinya? Sebagian besar penduduk Indonesia makan nasi sebagai makanan pokoknya. Pertanyaannya, berasal dari apakah nasi itu? Ya, betul. Nasi berasal dari padi. Adakah di antara kalian yang pernah melihat tanaman padi secara langsung? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat dilihat bahwa seorang petani sedang menanam padi. Padi ditanam dari biji, bukan dari batang, dari daun, atau bagian lainnya ya. Sekarang, siapa yang tahu apa tujuan para petani tersebut menanam padi? Ya, betul. Tentunya untuk mendapatkan jumlah tanaman padi yang lebih banyak. Kalau tanaman padi berkembang menjadi lebih banyak, tentunya akan menghasilkan padi yang nantinya akan menjadi nasi dalam jumlah yang lebih banyak. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Satu, generatif, dan kedua, secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif ini biasanya dialami oleh tumbuh-tumbuhan yang berbiji, seperti padi, jagung, mangga, cabai, ada juga jeruk, dan tumbuhan berbiji lainnya. Sekarang perhatikan bacaan berikut. Perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum tumbuhan menghasilkan biji, tumbuhan tersebut akan mengalami proses yang disebut dengan penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Menempelnya serbuk sari di kepala putik ini bisa dilakukan oleh angin, misalnya pada tanaman padi dan jagung. Kemudian hewan, misalnya pada tanaman buah seperti jambu dan jeruk. Hewan ini biasanya adalah hewan-hewan serangga kecil seperti kupu-kupu, lebah, dan serangga yang lainnya. Yang kemudian ada juga manusia, misalnya tanaman vanili. Dari bacaan di atas dapat kita telaah bahwa 1. Ide pokok bacaan di atas adalah tentang proses perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Yang kedua, pada paragraf pertama terdapat informasi tentang pengertian penyerbukan. Pada paragraf kedua, informasi yang ada adalah tentang faktor-faktor yang bisa membantu proses penyerbukan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga yang berperan dalam penyerbukan. Yang pertama, ada mahkota bunga. Mahkota ini berwarna-warni untuk menarik kumbang atau serangga yang lainnya. Yang kedua, ada benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Dan pada benang sari ini terdapat yang namanya serbuk sari. Yang ketiga, ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina. Nah, di dasar putik ini ada yang namanya bakal buah yang nantinya akan menjadi buah. Dan biji itu terdapat di dalam bakal buah tersebut. Kemudian yang keempat, ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan hiasan bunga yang berada di bagian paling luar.
Dan yang kelima adalah tangkai bunga, yang merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan sendirinya, jadi tanpa bantuan manusia. Misalnya ada umbi lapis, ada umbi akar, ada umbi batang, kemudian ada juga geragi, ada akar tinggal, ada tunas, juga ada tunas adventif. Sedangkan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya ada mencangkok, stek, ada juga stek tangkai, ada stek pucuk, kemudian ada okulasi, ada mengenten, ada merunduk, ada juga metode baru yaitu kultur jaringan. Anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.